Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Benda kecil itu bergetar di tanganku yang tergenggam di atas wastafel porselen yang dingin. Dua garis biru tegas yang seakan menatapku balik, berteriak tanpa suara. Aku menahan napas, menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Aku menghembaskannya dalam satu embusan gemetar. Positif. Aku hamil. Getaran itu menjalar dari tanganku ke seluruh tubuhku. Bukan getaran takut, tapi getaran kelegaan murni yang begitu kuat hingga membuat lututku lemas. Aku terduduk di tepi bak mandi, menekan benda itu. Tongkat kecil ajaib yang baru saja mengubah seluruh hidupku, ke dadaku. Air mata menggenang di pelupuk mataku. Bukan air mata kesedihan yang selama ini akrab menemaniku di rumah ini, tapi air mata kebahagiaan yang tulus. 2 tahun. 2 tahun penantian. 2 tahun doa yang tak putus. 2 tahun pertanyaan basa-basi dari kerabat. Dan 2 tahun tatapan dingin dari ibu mertuaku, Ibu Risma. Suamiku, Bagas, adalah pria yang baik. Dia adalah sauh dalam hidupku. Penyeimbang dari sikap ibunya yang seringkali mengikis kesabaranku. Bagas adalah cinta dalam bentuknya yang paling hangat. Pelukannya adalah rumah, dan tawanya adalah musik. Tapi bahkan cinta Bagas pun terkadang terasa tak cukup untuk membentengi hatiku dari badai bernama Ibu Risma. Sejak hari pertama aku melangkahkan kaki di rumah ini sebagai istri Bagas, aku tahu aku tidak diterima. Ibu Risma tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya. Latar belakangku sebagai anak yatim piatu yang sederhana, pekerjaanku sebagai desainer grafis lepas yang dianggapnya tidak jelas. Bahkan cara bicaraku, semuanya menjadi bahan kritiknya. Nia, masakanmu ini kurang garam. Kamu tidak bisa memasak seenak ibumu, ya? Oh, maaf, kamu kan tidak pernah merasakannya. Ujarnya suatu kali saat makan malam, nadanya datar namun menusuk. Bagas langsung membentak. Jaga ucapan mama. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Menelan ludah bersama nasi yang tiba-tiba terasa pahit. Tidak apa-apa, Mas. Nanti aku tambahkan garamnya. Kesabaran. Itulah senjataku satu-satunya. Aku mengasahnya setiap hari, menjadikannya perisai yang tebal. Aku bersabar saat masakanku dicela. Saat caraku membersihkan rumah dianggap tidak becus. Saat pakaianku disebut kampungan. Aku bersabar demi Bagas. Karena aku tahu betapa dia mencintai ibunya, meskipun dia juga sering terluka oleh lidah tajam wanita itu. Dan kini, di tanganku, ada jawaban atas segalanya. Seorang penerus keluarga. Sesuatu yang bahkan Ibu Risma, dengan segala kebenciannya, tidak akan bisa tolak. Aku menghabiskan sisa sore itu dengan gelisah yang membahagiakan, menunggu Bagas pulang. Aku meletakkan tespek itu di dalam kotak bludru kecil, tempat aku menyimpan anting-anting pernikahanku. Aku ingin momen ini menjadi sempurna. Pukul 6 sore, suara mobilnya terdengar di garasi. Jantungku berdebar begitu kencang. Rasanya seperti akan melompat keluar dari dadaku. Sayang, aku pulang, serunya dari pintu depan. Aku menyambutnya dengan senyum terlebar yang pernah kumiliki. Dia tampak lelah. Dasinya sudah longgar, dan rambutnya sedikit berantakan. Dia menatapku dengan curiga. Kenapa senyum-senyum begitu? Ada kabar baik? Tanyanya, sambil mencium keningku. Tergantung, godaku. Kamu mau dengar kabar baik, atau kabar sangat baik? Bagas tertawa. Aku ambil yang sangat baik. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya menarik tangannya, membawanya ke kamar kami, dan menyerahkan kotak bludru kecil itu. Dia membukanya perlahan. Keningnya berkerut. Dia menatap 2 garis biru itu. Lalu dia menatapku. Lalu kembali ke benda itu. Nia, ini apa ini? Suaranya bergetar. Aku mengangguk. Air mata kebahagiaan akhirnya tumpah. Positif. Mas, aku hamil. Reaksinya adalah segalanya yang kuimpikan. Dia tidak berteriak. Dia hanya terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Sebelum dia mengangkatku dalam pelukan yang begitu erat hingga aku sulit bernapas.
Dia membenamkan wajahnya di lekuk leherku, dan aku bisa merasakan bahunya bergetar. Dia menangis. Ya Tuhan, Nia, saya terima kasih. Bisiknya berulang kali. Kami duduk di tepi tempat tidur, berpelukan, menangis, dan tertawa pada saat yang bersamaan. Kami membicarakan masa depan, tentang kamar bayi, tentang nama, tentang semua hal indah yang akan datang. Hingga akhirnya, satu nama terlintas. Mama, kita harus beritahu Mama dan Papa, kata Bagas, matanya berbinar. Senyumku sedikit memudar. Bayangan wajah dingin Ibu Risma melintas di benakku. Mas, apa-apa kita sebaiknya. Bagas memegang kedua pipiku, menatapku dengan keyakinan penuh. Sayang, dengar. Ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu Mama. Dia mungkin keras padamu, tapi dia sudah lama sekali menginginkan cucu. Aku menunduk. Aku takut. Mas, aku takut dia. Dia tidak akan apa-apa. Potong Bagas cepat. Percaya sama aku. Kehamilan ini, anak ini akan mengubah segalanya. Ini pasti akan melunakkan hati Mama. Dia akan menerimamu, sayang, sepenuhnya. Bagas mengusulkan agar kami mengumumkan ini di makan malam keluarga akhir pekan ini. Di rumah orang tuanya. Secara resmi, aku, dengan sisa keraguan yang kutekan dalam-dalam, akhirnya mengangguk. Aku memegang perutku yang masih rata. Jauh di dalam sana, sebuah kehidupan baru telah dimulai. Sebuah kehidupan yang kupercayai akan menjadi jembatan antara aku dan ibu mertuaku. Bagas benar. Ini adalah penantian yang indah. Dan aku yakin, kebahagiaan yang kurasakan malam ini hanyalah awal dari kebahagiaan yang lebih besar lagi. Oh, betapa salahnya aku. Sabtu malam tiba lebih cepat dari yang kuinginkan. Udara terasa berat dan lembab, seolah mencerminkan kegelisahan yang menggenang di perutku. Selama perjalanan ke rumah mertuaku, Bagas tidak henti-hentinya menggenggam tanganku. Telapak tangannya hangat dan sedikit berkeringat, tanda bahwa dia, meskipun berusaha tampil optimis, juga merasakan ketegangan yang sama. Semuanya akan baik-baik saja, sayang, katanya. Lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada aku. Bayangkan wajah Mama nanti. Dia pasti akan terkejut. Lalu dia akan memelukmu. Aku mencoba membalas senyumnya. Tapi yang keluar hanyalah seulas senyum kaku. Aku ingin mempercayai skenario indah itu. Aku ingin percaya pada keajaiban seorang cucu yang bisa meluluhkan hati sedingin es. Namun, instingku mengatakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku ingin memutar balik mobil ini dan menyimpan rahasia kecil kami untuk diri kami sendiri sedikit lebih lama lagi. Rumah mertuaku adalah sebuah benteng. Begitu aku selalu menggambarkannya. Sebuah rumah besar bergaya kolonial yang kokoh di kawasan elit, dengan pagar besi tempat tinggi yang seakan ingin menjauhkan dunia luar. Dingin, megah, dan sedikit angkuh. Sangat mirip dengan pemiliknya. Kami disambut oleh aroma masakan yang kaya, campuran antara rendang dan semerbak bunga sedap malam yang diletakkan Ibu Risma di setiap sudut ruangan. Pak Hardi, ayah Bagas, menyambut kami di pintu dengan senyumnya yang tipis namun tulus. Selamat malam, Pak. Sapaku sambil mencium punggung tangannya. Malam, Nia, Bagas. Ayo masuk, katanya pelan. Pak Hardi adalah pria yang pendiam. Seorang pengamat yang kehadirannya seringkali tenggelam oleh dominasi istrinya. Aku terkadang merasa kami adalah sekutu dalam diam. Sama-sama korban dari lautan badai yang adalah Ibu Risma. Ibu Risma sendiri muncul dari dapur. Celemeknya yang mahal masih terpasang rapi. Dia menilainku dari atas ke bawah. Seperti biasa. Matanya berhenti sejenak pada blus longgar yang kukenakan. Pilihanku yang disengaja untuk menyembunyikan apapun yang belum perlu dilihat. Tumben kamu pakai baju seperti itu. Nia, kelihatan tidak pas di badanmu. Komentarnya, bahkan sebelum mengucapkan salam. Selamat malam, Ma, kataku, mengabaikan sindirannya dan mengulurkan tangan. Dia menerima cium tanganku dengan enggan. Ya, ayo, makan malam sudah siap. Jangan sampai dingin. Meja makan adalah panggung utama Ibu Risma.
Disinilah dia memegang kendali penuh. Piring-piring porselen mahal berderet rapi. Sendok garpu perak berkilauan di bawah cahaya temaram lampu gantung kristal. Makan malam berlangsung dalam ritme yang sudah bisa kuhafal. Ibu Risma akan menguasai pembicaraan. Pak Hardi akan sesekali menimpali. Dan Bagas akan berusaha menyeimbangkan suasana. Malam ini, Ibu Risma sedang dalam performa terbaiknya. Tadi siang Mama bertemu dengan Bu Lita di arisan. Mulainya, sambil menyendokkan nasi ke piring Pak Hardi. Kalian tahu, anaknya yang kedua, si Sandra, baru saja melahirkan cucu ketiga. Laki-laki. Lucu sekali. Tentu saja, Sandra itu kan lulusan luar negeri. Suaminya juga direktur. Jadi, wajar saja kalau hidupnya begitu tertata. Aku merasakan tatapan Ibu Risma beralih padaku sejenak. Aku terus menunduk, fokus pada rendang di piringku. Zaman sekarang ini memang aneh. Lanjutnya, nadanya kini sedikit lebih tajam. Ada yang sudah menikah bertahun-tahun tapi belum juga diberi momongan. Tapi ada juga yang gampang sekali. Mungkin karena bibit, bebet, bobotnya jelas. Keluarga Bu Lita itu kan keluarga terpandang. Rendangnya enak sekali. Potong Bagas cepat, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tentu saja enak, sahut Ibu Risma ketus. Mama yang masak. Tidak seperti masakan zaman sekarang. Asal jadi saja. Aku bisa merasakan pipiku memanas. Aku tahu sindiran itu ditujukan untukku, untuk latar belakangku sebagai yatim piatu yang tidak jelas, untuk pekerjaanku sebagai desainer lepas yang dianggapnya main-main. Pak Hardi berdeham. Nia, bagaimana pekerjaanmu? Masih lancar. Aku bersyukur atas pengalihan itu. Lancar, Pak. Baru saja selesai proyek besar dengan klien dari Singapura. Oh, Ibu Risma yang menjawab. Main komputer di rumah begitu dibilang kerja, ya? Kalau Mama sih, malu. Wanita itu kodratnya mengurus suami, mengurus rumah. Atau kalaupun bekerja, ya yang jelas. Jadi dokter, pengacara. Ini ya sudahlah. Genggaman Bagas di bawah meja mengerat. Dia siap meledak. Aku segera meletakkan tanganku di atas tangannya, memberinya isyarat untuk tenang. Sebentar lagi, bisikku dalam hati. Sebentar lagi semua ini akan berubah. Kami menghabiskan sisa makan malam dalam ketegangan yang menyesakan. Akhirnya, piring-piring kotor diangkat oleh asisten rumah tangga. Puding karamel, makanan penutup kesukaan Bagas, disajikan. Hanya suara denting sendok yang memecah kesunyian. Aku melirik Bagas. Inilah saatnya. Dia tampak pucat, tapi dia mengangguk padaku. Matanya menyiratkan tekad. Bagas meletakkan sendoknya. Dentingannya terdengar lebih keras dari yang seharusnya di ruangan yang hening itu. Pak. Ibu Risma mengangkat alisnya. Ekspresinya jengkel karena acara makannya terganggu. Pak Hardi menatap putranya dengan penuh perhatian. Ada kabar bahagia yang mau kami sampaikan. Lanjut Bagas. Suaranya sedikit bergetar. Keheningan semakin dalam. Ibu Risma bersandar di kursinya, melipat tangan di dada. Kabar bahagia apa? Kamu dapat promosi. Bagas menggeleng. Dia berbalik menatapku. Senyum gugup namun penuh cinta tersungging di bibirnya. Kita sampaikan bersama, sayang. Dia menggenggam tanganku di atas meja. Aku menarik napas panjang, menatap lurus ke arah kedua mertuaku. Jantungku berdeum-deum seperti genderang perang. Tapi aku memaksakan seulas senyum gemetar. Aku berdeham. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku mencoba lagi. Aku hamil. Kata-kata itu menggantung di udara. Aku hamil. Seketika, keheningan yang tadi tegang pecah. Wajah Pak Hardi, yang biasanya datar dan penuh kendali, langsung cerah. Senyum tipisnya yang biasa kini merekah lebar, memperlihatkan kerutan tulus di sudut matanya. Dia tampak benar-benar bahagia. Nia. Suaranya bergetar karena emosi. Ini kabar yang luar biasa. Ya Tuhan. Dia mengangkat tangannya,
seolah hendak bertepuk tangan atau berdiri untuk memeluk kami. Selamat, nak, selamat. Bagas di sampingku mengembuskan napas lega. Dia meremas tanganku, senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Dia menoleh padaku, matanya berkata, "Lihat, kan? Apa ku bilang?" Aku baru saja akan membalas senyumnya. Baru saja akan membiarkan kelegaan membasuh seluruh kegelisahanku. Bra! Suara sendok puding yang dibanting ke piring porselen terdengar memekakan telinga. Genggaman Bagas di tanganku langsung terlepas. Kami semua menoleh serempak ke ujung meja. Ke Ibu Risma. Wajahnya. Ya Tuhan. Wajahnya. Pucat pasi. Bukan pucat biasa. Tapi pucat seperti mayat. Bibirnya terkatup rapat hingga memutih. Dan matanya menatap kosong ke arahku. Puding karamel di piringnya sama sekali tak tersentuh. "Ma?" Bagas bertanya, senyumnya langsung luntur, digantikan oleh kebingungan. Warna pucat itu hanya bertahan sedetik. Detik berikutnya, seolah ada bendungan yang pecah, darah menyembur ke wajahnya. Wajahnya berubah dari putih ke merah padam dalam sekejap mata. Matanya yang sipit membelalak, menatap lurus padaku. Dan di dalamnya ada sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan sekadar ketidaksukaan. Bukan sekadar sindiran. Itu adalah kebencian murni. Kebencian yang begitu pekat dan ganas hingga aku merasa seluruh udara tersedot keluar dari ruangan. "Risma?" Pak Hardi berkata hati-hati. Senyumnya lenyap. Ibu Risma berdiri. Dia tidak berdiri biasa. Dia mendorong tubuhnya ke atas dengan kekuatan sedemikian rupa hingga kursi makannya terdorong ke belakang, menimbulkan suara deritan kasar yang menggores lantai marmer dan sarafku. Napasnya terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Dan kemudian, dia berteriak. Bukan teriakan kaget. Bukan teriakan marah. Itu adalah sebuah raungan. Raungan yang keluar dari lubuk hatinya yang paling gelap. Penuh dengan amarah yang tak terperi. "Aku tak sudi kau dan anak haramu itu jadi bagian dari keluargaku." Jika sebelumnya ruangan itu hening, kini ruangan itu mati. Suara pendingin ruangan yang mendengung, suara jam antik di dinding, semuanya lenyap. Hanya ada gema dari kata-kata mengerikan itu yang memantul-mantul di dalam kepalaku. "Anak haram." Aku membeku. Telingaku berdenging hebat. Aku pasti salah dengar. Ini tidak mungkin. Ini adalah mimpi buruk. Aku akan bangun sekarang. "Ma?" Suaraku keluar seperti desisan. Nyaris tak terdengar. Air mata langsung menggenang di mataku. Tapi bukan air mata bahagia yang kusiapkan. Ini adalah air mata syok. Panas dan perih. Aku menoleh ke Bagas. "Suamiku." "Pelindungku." Dia terpaku di kursinya. Wajahnya sama pucatnya dengan Ibu Risma tadi. Tapi matanya kosong. Dia menatap ibunya seolah baru pertama kali melihat sosok itu. Dia membeku. "Mas?" Panggilku. Suaraku gemetar. Tapi dia tidak bergerak. Dia tidak menoleh padaku. Ibu Risma belum selesai. Dia menunjukku dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah. "Kau pikir aku bodoh? Hah? Kau pikir kau bisa menipuku?" Teriaknya lagi. Suaranya kini pecah dan melengking. "Kau pikir kau bisa menjebak anakku dengan perutmu yang kotor itu?" "Ma, apa yang Mama bicarakan?" Lirihku. Air mata akhirnya tumpah, mengalir deras di pipiku. Ini anak Bagas, ini cucu Mama." "Cucu?" Dia tertawa. Tapi suaranya lebih mirip pekikan burung elang yang terluka. "Jangan bermimpi. Perempuan jalang. Kau pasti sudah tidur dengan laki-laki lain." "Siapa?" "Hah? Siapa orangnya?" "Risma, jaga ucapanmu." Pak Hardi akhirnya menemukan suaranya. Dia menggebrak meja, membuat piring-piring bergetar. "Ini Nia. Ini menantumu. Dia hamil anak Bagas." "Diam kau, Hardi." Ibu Risma berbalik menyerang suaminya. "Kau sama saja. Lemah. Kau selalu membelanya. Kau tidak tahu apa-apa. Aku tahu perempuan licik ini sejak awal. Dia hanya mengincar harta kita.
Dan sekarang dia membawa anak haram ke rumah ini untuk mengunci Bagas. Anak haram. Perempuan kotor. Jalang. Kata-kata itu menghantamku seperti bogem mentah. Berulang kali. Rasa bahagia yang tadi meledak di hatiku kini hancur berkeping-keping. Menjadi debu. Rasa mual yang kurasakan pagi tadi kembali. Tapi kali ini bukan karena kehamilan. Ini adalah rasa mual karena jijik, karena sakit hati, karena ketakutan. Aku menatap suamiku lagi, memohon dengan mataku. Mas Bagas, tolong, katakan sesuatu, bela aku, bela anak kita. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Dia menatap ibunya, lalu padaku. Kebingungan, ketakutan, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa kubaca, terlukis di wajahnya. Dia tidak bisa membelaku. Saat aku paling membutuhkannya, suamiku, Bagasku, hanya duduk membisu. Lihat, seru Ibu Risma, menunjuk keheningan Bagas seolah itu adalah bukti kemenangannya. Bahkan dia tahu kau pembohong. Pergi kau dari rumah ini. Pergi. Dia mengambil piring pudingnya dan melemparkannya ke lantai. Pergi. Bawa anak harammu itu. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi. Pecahan piring porselen dan sisa puding karamel yang hancur berantakan di lantai marmer adalah cerminan hatiku saat itu. Hancur. Berantakan. Tidak bisa diperbaiki. Telingaku masih berdenging oleh teriakan Ibu Risma. Pergi. Bawa anak harammu itu. Rasa sakit yang diakibatkan oleh kata-kata itu begitu tajam, begitu dalam, hingga nyaris melumpuhkanku. Aku masih menatap Bagas, suamiku, yang duduk membisu di seberang kehancuran kami. Air mataku mengalir tanpa henti, memburamkan pandanganku, tapi aku bisa melihat dengan jelas satu hal. Pria yang kupercayai untuk melindungiku telah gagal. Dia hanya diam. Mas. Bisikku sekali lagi. Suara terakhir dari harapan yang tersisa. Mungkin bisikan putus asa itulah yang akhirnya menyadarkannya. Atau mungkin pecahan piring yang dilempar ibunya. Bagas tersentak, seolah baru bangun dari tidur yang mengerikan. Wajahnya yang pucat kini berganti menjadi merah karena amarah. Amarah yang akhirnya menemukan sasarannya. "Ma!" teriak Bagas. Suaranya menggelegar di ruang makan, menyaingi teriakan ibunya tadi. "Cukup. Apa yang Mama lakukan?" Bagas berdiri, kursinya terdorong ke belakang. Dia melangkah ke arahku, tapi matanya tertuju lurus pada ibunya. "Ini anakku. Ma, anak kami. Kenapa Mama bicara seperti itu?" Dia berbalik padaku, mencoba meraih tanganku. "Nia, saya maafkan Mama." Tapi pembelaan itu datang terlambat. Luka sudah terlanjur menganga. Dan Ibu Risma, dia belum selesai. Melihat putranya kini berbalik membelaku, Ibu Risma tidak tampak gentar. Sebaliknya, dia tertawa. Tawa sinis yang dingin dan menusuk tulang. "Anakmu?" ulangnya. Nadanya penuh cemoohan. "Anakmu, Bagas? Kau yakin sekali?" "Tentu saja aku yakin," bentak Bagas. "Dia istriku." "Oh, ya." Ibu Risma berjalan mendekat. Tatapannya kini berubah dari amarah murni menjadi sesuatu yang lebih licik, lebih kejam. "Kau pikir aku bodoh, Bagas? Kau pikir aku akan membiarkan perempuan yatim piatu ini menipuku dan menipumu?" "Ma, hentikan." "Tidak," teriak Ibu Risma lagi. "Mama harus menghentikan kegilaan ini. Mama harus menyadarkanmu." Dia berhenti tepat di depan Bagas. Kini menatap lurus ke mata putranya. Ruangan itu kembali hening, seolah menunggu bom berikutnya meledak. Dan bom itu pun jatuh, lebih dahsyat dari yang pertama. "Kau tidak bisa punya anak, Bagas," desis Ibu Risma. Suaranya kini pelan namun mematikan. "Kau mandul. Aku tahu dari dokter." Aku berhenti bernapas. Seluruh dunia di sekitarku seakan berhenti berputar. Suara Pak Hardi yang terdengar memanggil nama istrinya entah di mana, suara jam antik yang berdetak, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah desisan mengerikan dari ibu mertuaku. "Kau mandul.
Bukan aku, tapi Bagas. Aku menatap Bagas, yang kini mematung di depanku. Pembelaan yang baru saja akan dia berikan untukku mati di bibirnya. Wajahnya, ekspresinya, itu adalah hal yang paling menghancurkanku malam itu. Bukan ekspresi terkejut. Bukan ekspresi marah karena difitnah. Itu adalah ekspresi seseorang yang rahasianya baru saja dibongkar. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ngeri, dan setetes keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Dia tahu. Selama ini dia tahu. Apa? Suaraku keluar lebih pelan dari embusan napas. Bagas menoleh padaku. Matanya penuh kepanikan. Nia, sayang aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Seru Ibu Risma, tertawa penuh kemenangan. Jelaskan kalau 3 bulan lalu Mama membawamu ke Dokter Wibowo? Jelaskan kalau hasilnya sudah keluar dan Mama yang menyimpannya? Jelaskan kalau kau, azoospermia, atau apapun itu istilahnya. 3 bulan lalu. Aku mencoba mengingat. 3 bulan lalu adalah saat Bagas bilang dia harus melakukan perjalanan bisnis mendadak keluar kota selama 2 hari. Dia bilang itu mendadak. Urusan kantor. Perjalanan bisnis? Tanyaku. Potongan-potongan teka-teki yang menyakitkan mulai tersusun di kepalaku. Bagas memejamkan matanya. Ekspresi bersalah yang begitu kentara terlukis di wajahnya. Dia tidak perlu menjawab. Aku sudah tahu. Rasa sakit yang tadi menghantamku karena tuduhan, anak haram, tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Ini adalah pengkhianatan di level yang berbeda. Selama 2 tahun kami berjuang, selama 2 tahun aku menyalahkan diriku sendiri dalam diam, selama 2 tahun aku meminum ramuan herbal pahit dan menghitung masa subur. Ternyata suamiku tahu. Dia tahu masalahnya ada padanya. Dan dia membiarkanku hidup dalam kebohongan. Dia membiarkan ibunya menyalahkanku, menyindirku, merendahkanku. Jadi selama ini, lirihku, kalian berdua tahu. Aku tidak tahu harus bagaimana memberitahumu. Nia, kata Bagas putus asa. Aku takut, aku malu. Tentu saja dia malu, sela Ibu Risma. Dan kau memanfaatkan ini. Kau tahu suamimu tidak bisa memberimu anak, jadi kau tidur dengan pria lain untuk mendapatkan semua ini. Tuduhan itu kembali. Tapi kali ini, aku bahkan tidak punya tenaga untuk menangisinya. Rasa sakitku sudah berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan kosong. Mati rasa. Jadi, ini semua rencanamu, Ma? Tanyaku pelan, menatap lurus ke mata Ibu Risma. Kau tahu anakmu mandul. Jadi, saat aku akhirnya hamil, kau tahu ini bukan anaknya. Begitu. Tentu saja. Serunya. Dan aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Risma, cukup. Pak Hardi akhirnya maju. Suaranya berat karena amarah yang tertahan. Hasil dokter bisa salah. Dan kalaupun benar, ini masalah Bagas dan Nia. Bukan urusanmu untuk mengumumkannya seperti ini. Bukan urusanku, jerit Ibu Risma. Ini urusanku. Ini menyangkut nama baik keluarga. Aku tidak sudi punya cucu haram di keluarga ini. Aku menatap Bagas. Mas, kataku, suaraku kini stabil dan dingin, membuatku terkejut sendiri. Katakan padaku satu hal. Dan aku mau kau jujur. Dia menatapku. Matanya memohon. Sayang. Apa kau juga percaya padanya? Apa kau percaya anak ini, bukan anakmu? Dia terdiam. Keheningannya adalah jawaban paling memekakan yang pernah kudengar. Di satu sisi ada ibunya yang meneriakkan diagnosis medis. Di sisi lain ada aku, istrinya. Dan dia terdiam. Dia ragu. Dia meragukanku. Dia meragukan anak kami. Hening. Keheningan yang diberikan Bagas sebagai jawaban atas pertanyaanku adalah suara paling keras yang pernah kudengar. Itu lebih memekakan dari teriakan Ibu Risma. Lebih menghancurkan daripada suara piring yang pecah. Di satu sisi ada ibunya yang menuduh. Di sisi lain ada aku, istrinya, yang membawa anaknya. Dan suamiku, dia memilih diam.
Dia ragu. Dia meragukanku. Pada saat itu, sesuatu dalam diriku patah. Sesuatu yang lain, yang tidak kusangka kumiliki, mengeras menggantikannya. Air mata yang tadi mengalir deras tiba-tiba berhenti. Rasa sakit yang menusuk-nusuk jantungku berganti menjadi mati rasa yang dingin, bening, dan menakutkan. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri, bukan lagi berdebar panik, melainkan berdentum pelan dan mantap, seolah memompa es ke seluruh pembuluh darahku. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara terasa hambar di paru-paruku. Cukup. Satu kata itu keluar dari bibirku. Suaraku sendiri terdengar asing, datar dan tanpa emosi. Bagas tersentak, menatapku seolah baru melihat hantu. Nia? Sayang, apa maksudmu? Aku tidak menjawabnya. Aku melepaskan genggaman tanganku dari tangannya yang tadi terkulai di atas meja. Aku berdiri. Gerakanku tenang dan terukur, tidak tergesa-gesa. Kursiku berderit pelan di lantai marmer. Nia, mau kemana kau? Teriak Ibu Risma. Amarahnya kembali tersulut melihatku bergerak. Kau mau kabur? Hah? Tentu saja. Pembohong. Aku tidak menoleh padanya. Aku juga tidak menoleh pada Pak Hardi, yang menatapku dengan ekspresi rumit, campuran antara kasihan dan putus asa. Aku hanya menatap Bagas. Pria yang kunikahi. Pria yang tangisannya masih basah di bahuku saat kami merayakan kehamilan ini. Pria yang sama yang kini berdiri membeku, membiarkan ibunya mencabik-cabik kehormatanku dan meragukan darah dagingnya sendiri. Nia, tolong dengarkan aku. Dia melangkah maju, tangannya terulur. Aku mengambil satu langkah mundur, menjauh dari jangkauannya. Uluran tangannya yang ragu-ragu itu adalah penegasan terakhir yang kubutuhkan. Tanpa sepatah kata lagi, aku berbalik dan berjalan meninggalkan ruang makan. Nia, tunggu. Suara Bagas memanggilku. Kini terdengar panik. Ada suara langkah kaki yang tergesa. Mungkin dia mencoba mengikutiku. Biarkan dia pergi. Bagas, biarkan perempuan ular itu pergi. Raung Ibu Risma di belakangku. Aku mengabaikan mereka. Aku berjalan menyusuri lorong yang dingin menuju kamar tidur utama kami. Kamar yang seharusnya menjadi tempat raman bagiku di rumah ini. Kamar yang kini terasa asing dan menyesakan. Aku tidak mengambil koper. Aku tidak mengemasi pakaianku. Aku berjalan lurus ke meja rias, mengambil tas tanganku. Aku memasukkan ponselku, yang layarnya menyala dengan notifikasi pengingat janji temu dokter kandunganku lusa. Aku tertawa pelan. Tawa kering tanpa humor. Dompet. Kunci apartemen lamaku, yang untungnya tidak pernah kulepaskan sewanya. Aku sudah siap pergi. Tapi saat aku berbalik hendak keluar, mataku tertuju pada lemari pakaian yang menjulang tinggi, lemari kayu jati tua peninggalan nenek Bagas. Sesuatu terlintas di benakku. Sebuah ingatan. Sekitar setahun yang lalu, saat aku sedang merapikan lemari itu, mencoba membersihkan barang-barang peninggalan almarhumah Eyang Putri yang disimpan Ibu Risma di sana, tanganku menemukan sebuah celah di bagian belakang. Di baliknya, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil berukir. Karena penasaran, aku membukanya. Isinya membuatku bingung saat itu. Hanya beberapa perhiasan kuno yang menghitam dan sepucuk surat tua yang rapuh. Surat itu ditujukan bukan untuk Eyang Putri. Aku membacanya sekilas, merasa tidak nyaman, dan menyadari itu adalah rahasia besar seseorang. Merasa itu bukan urusanku. Aku segera menutupnya dan mengembalikannya ke tempat semula. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk melupakannya. Tapi malam ini, rahasia itu terasa relevan. Dengan langkah mantap, aku berjalan ke lemari itu. Aku membukanya, menggeser tumpukan kain batik tua milik Ibu Risma, dan merogoh ke celah tersembunyi itu. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Tanganku menyentuh permukaan kayu yang dingin. Aku menariknya keluar. Kotak kayu kecil itu. Warnanya kusam. Ukirannya halus. Aku tidak membukanya. Aku tidak perlu. Aku masih ingat garis besar isinya. Sambil menggenggam tas tanganku di satu tangan dan kotak kayu itu di tangan yang lain, aku berjalan keluar dari kamar tidur kami.
Aku siap. Langkah kakiku di lantai marmer lorong itu tidak terdengar ragu. Setiap langkah adalah penegasan. Tas tanganku terasa berat di satu tangan, bukan karena isinya, tetapi karena apa yang dilambangkannya, sebuah akhir. Di tangan kiriku, kotak kayu kecil berukir itu terasa dingin dan halus, menyimpan rahasia yang bukan milikku, tapi akan menjadi penutup dari segalanya. Aku sampai di ambang pintu ruang makan. Pemandangannya persis seperti yang kutinggalkan. Sebuah lukisan kekacauan yang dibekukan waktu. Pecahan piring porselen dan puding karamel masih berserakan di lantai. Seperti sisa-sisa perayaan yang berubah menjadi bencana. Ibu Risma berdiri di dekat kursinya. Dadanya masih naik turun. Dia tidak lagi berteriak. Tapi matanya berkilat-kilat dengan sisa-sisa amarah dan kemenangan yang kejam. Dia telah berhasil. Dia telah menghancurkanku. Setidaknya, itu yang dia pikirkan. Pak Hardi duduk membatu di kursinya. Dia menatapku. Matanya yang lelah memancarkan rasa kasihan yang tidak kubutuhkan dan rasa bersalah yang tidak bisa menolongku. Dan Bagas, suamiku. Dia berdiri di tengah ruangan, di antara ibunya dan kursi tempatku tadi duduk. Dia tampak hancur. Rambutnya acak-acakan karena dia pasti sudah menjambaknya. Wajahnya pucat pasi, matanya merah. Saat dia melihatku kembali, sepercik harapan yang putus asa menyala di matanya. Nia, panggilnya, suaranya serak. Sayang kau kembali. Dia melangkah maju, tangannya terulur, siap untuk memelukku, siap untuk menarikku kembali ke dalam drama keluarga yang beracun ini. Nia, tolong, maafkan Mama, maafkan aku. Kita bisa bicarakan ini. Kita. Aku mengangkat tanganku, bukan untuk menyambutnya, tapi untuk menghentikannya. Telapak tanganku menghadap ke arahnya. Sebuah perisai tak terlihat yang langsung menghentikan langkahnya. Dia tertegun. Ini bukan Nia yang dia kenal. Ini bukan istri sabar yang akan menangis dan memaafkan. Jangan sentuh aku, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dingin, datar, dan tanpa getaran. Suara itu membelah keheningan ruangan lebih tajam dari pecahan piring manapun. Bagas membeku. Nia? Aku tidak menjawabnya. Aku melangkah melewatinya. Aku bisa merasakan tatapannya yang terbakar di punggungku, merasakan kebingungannya yang mendalam. Tapi aku tidak peduli. Tujuanku bukan dia. Aku berjalan lurus ke ujung meja, tempat Ibu Risma berdiri. Dia menatapku dengan curiga. Amarahnya kini bercampur dengan kebingungan. Mungkin dia mengira aku kembali untuk memohon, untuk mengemis, untuk meminta maaf atas kejahatan yang tidak kulakukan. Dia menegakkan tubuhnya, siap untuk melontarkan hinaan berikutnya. Mau apa lagi kau? Belum cukup. Aku tidak membiarkannya selesai. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, aku meletakkan kotak kayu kecil itu di atas meja makan yang mengilap, tepat di depan piringnya yang masih utuh. Tuk! Suara itu pelan, nyaris tak terdengar. Tapi di ruangan yang hening itu, suara itu terdengar seperti letusan senjata. Semua mata tertuju pada kotak itu. Kotak kayu kusam berukir mawar. Ibu Risma menatap kotak itu, lalu padaku. Apa ini? Desisnya. Apa-apaan ini? Kau pikir kau bisa menyogokku dengan perhiasan rongsokan? Aku menatap lurus ke matanya. Mata sipit yang selalu menilaiku, yang selalu menghakimiku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku tidak merasakan apa-apa selain kelegaan yang dingin. Aku pergi, kataku dengan jelas. Suaraku menggema pelan. Lalu aku menunjuk kotak itu dengan daguku. Dan ini, lanjutku. Aku kembalikan padamu, Bu. Ekspresi kemenangannya sedikit goyah, digantikan oleh kerutan kebingungan. Aku rasa, kataku perlahan, memastikan setiap kata mendarat. Ibu lebih membutuhkannya daripada aku. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku tidak perlu melihat reaksinya. Aku telah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Urusanku di rumah ini sudah selesai. Aku berbalik badan. Nia, tunggu, teriak Bagas. Kepanikan murni kini terdengar dalam suaranya.
Dia sadar ini bukan gertakan. Aku terus berjalan. Biarkan dia pergi, Bagas. Aku masih bisa mendengar suara Ibu Risma, meskipun kini terdengar sedikit kurang yakin. Dia hanya cari perhatian. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak melihat wajah Bagas yang hancur. Aku tidak melihat wajah Pak Hardi yang pasrah. Aku tidak melihat wajah Ibu Risma yang mulai diliputi keraguan. Aku berjalan menyusuri lorong, membuka pintu depan yang berat itu. Udara malam yang lembab langsung menerpa wajahku, terasa seperti sapuan tangan yang membebaskan. Nia! Suara Bagas terdengar lagi, lebih dekat. Dia mengikutiku. Tapi aku sudah melangkah keluar, menuruni teras. Suara pintu depan yang kubanting tertutup di belakangku terdengar begitu memuaskan. Klak! Suara itu adalah tanda titik. Akhir dari sebuah babak. Aku merogoh kunci mobilku dari dalam tas. Tanganku gemetar untuk pertama kalinya malam ini. Bukan karena takut, tapi karena kebebasan. Aku berjalan secepat mungkin ke gerbang, mengabaikan teriakan suamiku dari balik pintu. Dia bisa menggedor sesukanya. Dia bisa berteriak semaunya. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Pintu depan itu terbanting menutup. Suara klak yang dihasilkannya terdengar final, seperti palu hakim yang telah mengetuk putusan. Di ruang makan, 3 orang tersisa dalam keheningan yang mematikan. Mereka tidak bergerak. Seolah-olah Nia tidak hanya pergi tetapi juga membawa serta semua oksigen di ruangan itu. Pecahan piring dan sisa puding masih berserakan di lantai. Saksi bisu dari kehancuran yang baru saja terjadi. Bagas adalah yang pertama tersadar. Suara bantingan pintu itu seolah menyetrumnya kembali ke kenyataan. Nia! Bisiknya. Suaranya parau. Nia! Dia berlari keluar dari ruang makan. Langkahnya panik dan tersandung-sandung. Nia, tunggu. Terdengar suara gedoran putus asa di pintu depan, diikuti oleh teriakannya yang semakin jauh saat dia mungkin berlari ke gerbang. Nia, jangan pergi. Nia. Pak Hardi memejamkan matanya. Dia menundukkan kepalanya. Kedua tangannya terkepal di atas meja. Bahunya terkulai, cerminan pria yang kalah. Hanya Ibu Risma yang masih berdiri di posisinya, di ujung meja. Dia gemetar, tapi bukan karena penyesalan. Dia gemetar karena amarah yang belum sepenuhnya surut. Napasnya masih terengah. Bagus, desisnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Bagus dia pergi. Perempuan ular itu, akhirnya pergi juga. Tapi suaranya terdengar goyah. Kemenangannya terasa hampa. Risma. Suara Pak Hardi pelan, berat, dan penuh dengan kekecewaan yang tak terhingga. Apa kau sudah puas? Tentu saja aku puas, bentak Ibu Risma. Tapi dia tidak menatap suaminya. Matanya terpaku pada kotak kayu kecil berukir mawar yang tergeletak di atas meja. Benda itu duduk di sana, kecil dan tenang, namun terasa seperti bom waktu. Suara gedoran Bagas di pintu depan telah berhenti, digantikan oleh suara mesin mobil yang dinyalakan, lalu deru yang menjauh dengan cepat. Dan kemudian hening. Bagas kembali masuk ruang makan beberapa saat kemudian. Dia tidak lagi berlari. Dia berjalan gontai, seperti zombie. Wajahnya kosong, matanya merah dan bengkak. Dia baru saja melihat istrinya yang sedang hamil, pergi di malam hari, setelah dihina habis-habisan oleh ibunya sendiri. Dan dia tidak bisa menghentikannya. Dia pergi. Kata Bagas pelan, lebih pada dirinya sendiri. Dia benar-benar pergi. Dia merosot ke kursi terdekat, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat dalam isak tangis yang tertahan. Pak Hardi menatap putranya dengan iba. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke istrinya. Ini semua karenamu, Risma. Karena aku? Pekik Ibu Risma. Karena perempuan itu. Dia yang menipu kita. Dia yang... Lalu apa itu? Potong Pak Hardi. Suaranya kini setajam baja. Dia menunjuk kotak kayu di atas meja. Ibu Risma menatap benda itu dengan jijik. Entahlah. Rongsokan. Dia pikir dia bisa menyogokku dengan perhiasan murahan?
Dia pikir aku ini siapa? Dia meraih kotak itu dengan kasar, seolah hendak melemparkannya ke lantai seperti yang dilakukannya pada piring puding. Buka saja, Risma, kata Pak Hardi. Suaranya pelan namun penuh perintah. Kita lihat. Kita lihat apa? Sogokan yang dia tinggalkan. Mungkin karena nada bicara suaminya yang tak terbantah, atau mungkin karena rasa penasarannya sendiri akhirnya mengalahkan amarahnya, Ibu Risma berhenti. Dia menatap kotak itu dengan curiga. Tangannya yang masih gemetar, kini bukan hanya karena marah tapi juga karena firasat buruk yang mulai menjalar, mencoba membuka pengait kuningan kecil di depannya. Pengait itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Dengan gerakan ragu, Ibu Risma membuka tutup kotak itu. Dia terdiam. Matanya menyipit. Apa ini? Bagas mengangkat kepalanya yang tertunduk. Matanya yang sembab menatap kosong ke arah kotak itu. Pak Hardi berdiri dan berjalan perlahan mendekati istrinya untuk melihat isinya. Di dalam kotak itu, di atas lapisan bludru merah yang sudah kusam, hanya ada dua benda. Yang pertama adalah selembar kertas foto mengilap. Ibu Risma mengambilnya dengan kasar. Hah, foto apa ini? Dia membaliknya. Itu adalah gambar hitam putih yang buram, tapi detailnya jelas. Sebuah foto hasil USG 4D. Wajah kecil seorang bayi terlihat jelas di sana. Profil hidungnya, bentuk bibirnya, dagunya. Apa-apaan ini? Bisik Ibu Risma. Pak Hardi mengambil foto itu dari tangan istrinya. Dia menatapnya lekat-lekat di bawah cahaya lampu gantung. Dia tertegun. Bagas. Panggil Pak Hardi pelan. Kesini. Bagas bangkit dengan enggan, berjalan mendekat. Pak Hardi menunjukkan foto itu padanya. Mata Bagas membelalak. Di antara air matanya, dia melihat wajah kecil di foto itu. Dia tidak perlu berpikir dua kali. Dia bergegas ke bufet di dinding, mengambil sebuah album foto lama. Dia membukanya dengan tergesa, mencari-cari. Dia menemukannya. Foto dirinya saat bayi. Baru berumur beberapa hari. Dia meletakkan foto lama itu di samping hasil USG. Kemiripannya tidak terbantahkan. Hidung itu, bibir itu adalah wajahnya. Itu adalah wajah Bagas dalam versi yang lebih kecil, yang belum lahir. Ini. Gumam Bagas. Tangannya gemetar. Ini anakku. Dia. Nia tidak bohong. Ini anakku. Tipuan, bentak Ibu Risma. Suaranya melengking. Itu pasti rekayasa komputer. Akal-akalan dia saja. Tapi suaranya tidak lagi seyakin tadi. Dia melihat kemiripan itu. Dia tidak buta. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan penyangkalannya, matanya kembali tertuju pada isi kotak yang tersisa. Di dasar kotak, tergeletak benda kedua. Sepucuk surat yang sudah menguning. Terlipat rapi. Kertasnya tampak sangat tua dan rapuh. Surat apa lagi ini? Gerutu Ibu Risma. Mencoba mengalihkan rasa takut yang mulai merayapinya setelah melihat foto USG itu. Dia merogoh ke dalam kotak dan mengambil surat itu. Kertasnya terasa rapuh di jemarinya yang kasar. Dia membukanya perlahan. Itu bukan surat ketikan. Itu adalah surat tulisan tangan. Tinta biru yang sudah memudar di atas kertas bergaris yang menguning. Saat Ibu Risma melihat baris pertama surat itu, seluruh darah seolah tersedot dari wajahnya. Dia membeku. Foto USG, Bagas, Pak Hardi, semuanya lenyap dari pikirannya. Dia kenal tulisan tangan ini. Dia sangat mengenalnya. Itu adalah tulisan tangannya sendiri. Waktu seakan berhenti di ruang makan itu. Seluruh amarah Ibu Risma yang tadinya meluap-luap, yang membakar seisi ruangan, kini lenyap dalam sekejap. Digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih pekat. Ketakutan murni. Dia berdiri kaku. Matanya terpaku pada kertas kuning rapuh di tangannya. Pada tulisan tangan melingkar dengan tinta biru pudar yang sangat ia kenali. M.A. Suara Bagas memecah keheningan. Dia masih berdiri di dekat meja, di antara foto USG 4D yang membuktikan kemiripannya dengan bayinya.
Dan ibunya yang kini bertingkah aneh. Mama, lihat ini. Bagas menunjuk foto USG itu. Suaranya kini bercampur antara lega dan bingung. Itu mirip aku. Ma, lihat hidungnya. Nia tidak bohong. Ini anakku. Tipuan. Rekayasa. Desis Ibu Risma. Tapi suaranya hampa. Dia bahkan tidak melirik foto USG itu. Matanya terpaku pada surat di tangannya. Dia seakan melihat hantu. Risma, kata Pak Hardi. Suaranya pelan dan berat. Dia berjalan mendekat. Dia telah melihat kemiripan di foto USG itu. Dia telah melihat kelegaan di wajah putranya. Dan kini dia melihat teror di wajah istrinya. Surat apa itu? Bukan apa-apa. Suara Ibu Risma melengking. Dia bergerak cepat, berusaha meremas surat itu dalam genggamannya. Sampah. Ini hanya sampah peninggalan. Berikan padaku. Perintah Pak Hardi kali ini tidak terbantahkan. Dia bukan lagi suami yang pendiam dan pasif. Dia adalah pria yang baru saja melihat keluarganya dicabik-cabik. Jangan. Tapi terlambat. Pak Hardi lebih cepat. Dia menangkap pergelangan tangan istrinya, memaksanya membuka genggamannya. Kertas rapuh itu terlepas dari jemari Ibu Risma yang gemetar. Pak Hardi mengambilnya. Saat itulah jeritan itu terdengar. Tidak, Aa. Jeritan itu tidak seperti jeritan amarahnya tadi. Jeritan tadi penuh kuasa dan kebencian. Jeritan yang ini pecah. Itu adalah jeritan ketakutan murni. Jeritan putus asa seekor hewan yang terpojok. Ibu Risma menatap suaminya yang kini memegang surat itu. Matanya membelalak ngeri. Jangan baca. Bisiknya. Air mata kini mengalir di pipinya. Hardi, tolong jangan. Pak Hardi mengabaikannya. Dia membalik kertas itu. Mulai membacanya di bawah cahaya lampu gantung. Bagas menatap bingung. Papa, ada apa? Surat apa itu? Ma, Mama kenapa? Ibu Risma tidak menjawab. Dia mulai tertawa. Tawa yang mengerikan, bernada tinggi, dan sama sekali tidak lucu. Tawa itu bercampur dengan isak tangis yang parau. Hahaha, dia pikir dia siapa? Gumamnya pada dirinya sendiri. Matanya berputar liar. Perempuan ular itu, dia menemukannya. Dia pikir dia bisa menghancurkanku. Dia mundur selangkah, menabrak kursi, tapi tidak peduli. Dia mencengkeram rambutnya sendiri dengan kedua tangan. Sudah kukubur, sudah lama sekali. Sementara itu, di ujung meja, wajah Pak Hardi perlahan-lahan kehilangan semua warnanya. Wajahnya yang tadi tegap dan marah kini mengendur, menjadi topeng kelabu penuh ketidakpercayaan. Tangannya yang memegang surat itu mulai gemetar. Bagas, yang ketakutan melihat kondisi ibunya, beralih ke ayahnya. Pak, Papa baik-baik saja. Pak Hardi tidak menjawab. Dia membaca baris-baris di surat itu. Bibirnya bergerak tanpa suara. Surat dari seorang wanita muda yang putus asa, puluhan tahun yang lalu. Surat untuk seorang pria bernama Danu. Surat yang menceritakan tentang kehamilan yang memalukan, tentang rencana untuk menikah dengan pria lain yang baik tapi bodoh, yang mau menerimanya. Pria itu, si Hardi, dia mau menikahiku. Dia pria yang baik, Danu, tapi dia tidak tahu ini anakmu. Aku akan membesarkannya sebagai anaknya. Dia tidak akan pernah tahu. Ini rahasia kita. Pak Hardi terhuyung. Dia bersandar ke meja untuk menopang tubuhnya. Surat itu terlepas dari tangannya yang lemas, melayang pelan dan mendarat di lantai marmer, tepat di sebelah pecahan piring puding. Hardi? Ibu Risma terisak, kini merosot ke lantai. Itu bohong, itu fitnah. Bagas. Bisik Pak Hardi, suaranya serak. Dia menatap putranya. Benar-benar menatapnya. Bukan sebagai putranya, tapi sebagai orang asing. Dia mencari-cari jejak dirinya sendiri di wajah Bagas, dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, dia sadar dia tidak menemukan apa-apa. Papa. Ada apa?
Bagas melangkah maju. Firasat buruk yang luar biasa kini mencengkeramnya. Ibu Risma, yang melihat suaminya goyah, melihat surat itu tergeletak, dan melihat putranya yang kebingungan, akhirnya pecah sepenuhnya. Dia menjerit lagi. Kali ini raungan panjang yang menyayat hati. Dia mulai merangkak, memunguti pecahan piring dengan tangannya. Kotor, kotor, semua kotor, teriaknya. Pergi, pergi semua. Ini bukan rumahku. Pergi. Hentikan. Tangan mama berdarah, teriak Bagas. Panik melihat ibunya melukai dirinya sendiri dengan beling. Dia mencoba memegangi ibunya, tetapi Ibu Risma menepisnya dengan kekuatan liar. Jangan sentuh aku. Kang juga. Kau. Dia menatap Bagas, tapi matanya seolah melihat menembus dirinya. Dalam kekacauan itu, Bagas, dengan tangan gemetar, membungkuk dan mengambil surat yang tergeletak itu. Surat yang telah menghancurkan kewarasan ibunya dan mematahkan semangat ayahnya. Bagas, jangan. Lirih Pak Hardi, tapi suaranya tidak bertenaga. Bagas membukanya. Dia membaca tulisan tangan ibunya. Dia membaca nama, Danu. Dia membaca tentang pria baik tapi bodoh. Dia membaca. Dia tidak akan pernah tahu ini anakmu. Bagas membeku. Di lantai, Ibu Risma menangis histeris. Di dekat meja, Pak Hardi berdiri seperti patung batu yang hancur. Dan di antara mereka, Bagas memegang bukti bahwa seluruh hidupnya adalah sebuah kebohongan. Di atas meja, foto USG 4D bayinya, cucu yang sesungguhnya, tergeletak di samping kotak kayu kecil berukir mawar. Tak tersentuh. Terlupakan. Dunia Bagas menyusut menjadi selembar kertas kuning rapuh di tangannya yang gemetar. Tulisan tangan ibunya yang familiar kini tampak seperti cakar-cakar asing yang merobek realitasnya. Pria itu, si Hardi, dia tidak tahu ini anakmu. Ini anakmu. Bukan anak Pak Hardi. Bukan anak pria yang selama 30 tahun ini dia panggil, Papa. Tidak. Bisik Bagas. Tapi suaranya tidak keluar. Tenggorokannya tercekat oleh kebenaran yang terlalu pahit untuk ditelan. Di lantai, ibunya masih dalam cengkeraman histerianya. Ibu Risma telah beralih dari memunguti pecahan beling. Dia kini duduk meringkuk di sudut ruangan, di antara bufet kayu jati dan dinding, memeluk lututnya. Dia berguncang-guncang, matanya liar dan kosong. Kotor semua kah? Gumamnya berulang kali. Suaranya parau. Jangan dilihat. Jangan biarkan dia tahu. Rahasia. Risma. Rahasia. Di seberang meja, Pak Hardi berdiri seperti patung yang retak. Pria yang tadinya tegap dan berwibawa itu kini tampak tua dan rapuh dalam hitungan detik. Dia bersandar di meja. Napasnya berat. Matanya menatap kosong ke dinding di depannya. Pak? Suara Bagas akhirnya keluar. Serak dan penuh permohonan. Dia memohon agar ini semua tidak benar. Dia memohon agar pria itu berbalik dan berkata ini semua bohong. Pak Hardi menoleh. Sangat perlahan. Dia tidak menatap Bagas. Dia menatap melalui Bagas. Dia menatap putranya. Pria yang telah dia besarkan. Dia ajari bermain bola. Dia banggakan kelulusannya. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihatnya. Dia melihat mata Ibu Risma. Dia melihat bentuk rahang yang tidak pernah ia kenali. Dia melihat seorang pria asing yang tinggal di rumahnya seumur hidupnya. Papa. Ulang Bagas. Melangkah maju. Surat itu masih tergenggam erat. Jangan panggil aku begitu. Bisik Pak Hardi. Suaranya hampa. Tanpa amarah. Tanpa kesedihan. Hanya kekosongan yang mematikan. Kata-kata itu menghantam Bagas lebih keras daripada teriakan ibunya. Lututnya lemas. Pak, apa maksud Papa? Ini pasti bohong, kan? Mama lagi sakit. Pak Hardi tertawa. Tawa kering yang menyedihkan, penuh ironi. Sakit. Ya, dia sakit. Dan dia pembohong. Dia akhirnya mengalihkan pandangannya dari Bagas,
menatap istrinya yang kini tertawa-tawa kecil di sudut ruangan. 30 tahun, Risma, katanya, suaranya sedikit lebih keras. Kau membiarkanku membesarkan anak orang lain. Anak orang lain. Bagas mengulangi kata-kata itu. Dia berbalik menghadap ibunya yang meringkuk. Amarah, kebingungan, dan rasa sakit yang tak terperikini meledak dalam dirinya, mengalahkan rasa syoknya. "Ma!" teriaknya. Suaranya pecah. "Apa ini benar? Jawab aku." Dia berlutut di depan ibunya, mengguncang bahunya. "Siapa Danu? Ma? Siapa dia?" Mata Ibu Risma yang liar akhirnya fokus padanya. Dia berhenti tertawa. Dia menatap Bagas, tapi seolah tidak mengenalinya. "Pergi," desisnya. "Kau juga pergi." "Ma. Anak haram," jerit Ibu Risma tiba-tiba, menatap lurus ke mata Bagas. "Dia bilang kau anak haram. Tapi bukan. Bukan kau. Dia. Dia yang haram." Bagas tertegun. Dan saat itulah dia sadar. Ibunya telah menghabiskan sepanjang malam menuduh Nia, menuduh bayi yang belum lahir itu sebagai anak haram. Dia begitu terobsesi dengan itu. Dia begitu yakin. Bukan karena dia tahu Bagas mandul. Itu hanya alasan yang nyaman. Dia terobsesi karena dia sedang melihat cermin. Dia memproyeksikan dosanya sendiri, rahasia kelamnya sendiri, kepada Nia. Dia mencoba menghancurkan Nia atas kejahatan yang pernah dia lakukan sendiri. "Ya Tuhan!" bisik Bagas, mundur dari ibunya seolah wanita itu adalah ular berbisa. Semua ini karena ini." Dia berdiri goyah. Dia menatap ruang makan yang hancur. Pecahan piring, puding karamel yang ternoda. Dan di atas meja, dia melihatnya. Foto USG 4D. Benda yang terlupakan dalam kekacauan itu. Benda yang seharusnya menjadi pusat perayaan malam ini. Dia berjalan gontai ke meja, mengambil foto kecil itu. Wajah bayinya, hidungnya, bibirnya. Kemiripan itu begitu jelas. "Ini anakku." Batinnya, sebuah fakta yang kini terasa menyakitkan. Ini cucu yang sesungguhnya. Dia telah membiarkan ibunya menyebut anak ini haram. Dia telah meragukan Nia. Dia telah duduk membisu. "Kau!" Suara Pak Hardi terdengar lagi. Dia tidak lagi bersandar. Dia berdiri tegak, tapi bahunya terkulai. Dia berjalan ke arah Ibu Risma. Dia tidak berteriak. Dia tidak marah. Dia hanya menatap wanita yang telah menghancurkan hidupnya. "Berdiri, Risma." Ibu Risma hanya bergumam. Pak Hardi menghela napas panjang. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel. "Halo, Bima? Bisa kau siapkan mobil?" "Ya, ke rumah sakit jiwa. Istriku. Dia sedang tidak baik." Bagas membelalak. "Pak? Dia butuh bantuan," kata Pak Hardi datar, masih menatap istrinya. "Dan aku butuh ketenangan." Pak Hardi menutup teleponnya. Dia berjalan melewati Bagas, bahkan tidak meliriknya. Dia berjalan ke pintu depan. "Papa mau kemana?" teriak Bagas, panik. Pak Hardi berhenti di ambang pintu. Punggungnya menghadap mereka. "Aku tidak tahu. Aku hanya tahu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di rumah ini." Pintu itu terbuka, lalu tertutup dengan pelan. Suara klik yang pelan itu adalah akhir dari segalanya. Bagas ditinggalkan sendirian. Sendirian di ruang makan yang hancur. Sendirian dengan seorang ibu yang telah kehilangan akal sehatnya, yang bergumam tentang rahasia dan anak haram. Sendirian dengan sepucuk surat yang membuktikan identitasnya adalah kebohongan. Sendirian dengan foto USG bayinya dan kenangan akan istrinya yang dia biarkan pergi. Dia telah kehilangan ayahnya. Dia telah kehilangan ibunya. Dan dia telah kehilangan Nia. Semuanya dalam satu malam. 1 tahun kemudian. Angin sore berembus sepau-sepau, menerbangkan beberapa helai rambut panjangku yang tergerai.
Udara di taman ini selalu terasa segar, dipenuhi aroma rumput yang baru dipotong dan tawa riang anak-anak lain yang sedang bermain. Aku duduk di atas tikar piknik, di bawah naungan pohon flamboyan yang sedang berbunga merah cerah. Pemandangan yang damai. Sangat jauh berbeda dari kehidupanku setahun yang lalu. Di pangkuanku, sesosok tubuh mungil menggeliat pelan. Aku menunduk dan tersenyum. Mata kecilnya yang bulat mengerjap, menatapku dengan tatapan polos yang selalu berhasil meluluhkan hatiku setiap detik. Dia menggumam pelan dalam tidurnya. Tangan mungilnya yang terkepal erat mencari-cari jariku. "SSH, sayang, ibu di sini," bisikku pelan, mengelus pipinya yang gembil. "Namanya Banyu. Banyu biru." Aku memilih nama itu karena aku ingin hidupnya mengalir seperti air. Tenang, jernih, dan bebas. Dia adalah duniaku. Berat badannya terasa pas di lenganku. Aroma tubuhnya yang seperti susu dan sinar matahari adalah candu baruku. Setahun terakhir ini adalah perjalanan yang paling sulit sekaligus paling indah dalam hidupku. Malam di mana aku meninggalkan rumah itu, aku mengemudi tanpa tujuan. Air mata akhirnya tumpah ruah di mobil. Tapi saat aku meletakkan tanganku di perutku yang masih rata, aku tahu aku tidak sendirian. Aku punya alasan untuk kuat. Aku kembali ke apartemen lamaku, tempat yang untungnya tidak pernah kulepaskan. Sebuah studio kecil yang nyaman, yang dengan cepat kubah menjadi sebuah istana mungil untukku dan bayiku. Aku bekerja keras, mengambil lebih banyak proyek desain, membangun kembali hidupku dari nol, keping demi keping. Aku tidak pernah menghubungi mereka lagi. Dan mereka, syukurlah, tidak mencariku. Aku memblokir nomor Bagas malam itu juga. Aku hanya ingin damai. Proses melahirkan Banyu adalah perjuangan yang kulalui sendirian. Tapi saat aku mendengar tangisan pertamanya, aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku bebas. Dan anakku lahir di dunia yang bebas dari racun. Getaran pelan dari ponsel di sampingku membuyarkan lamunanku. Aku meraihnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain masih menepuk-nepuk punggung Banyu. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Dengan dahi berkerut, aku membukanya. Jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Itu dari Bagas. Entah bagaimana dia mendapatkan nomor baruku. Pesan itu panjang. Tanganku sedikit gemetar saat membacanya. "Nia, aku tidak tahu apakah kau akan membaca ini. Aku hanya ingin kau tahu, aku sudah menandatangani surat cerai kita. Pengacara kita akan menghubungimu. Maafkan aku." Aku menarik napas. Surat cerai. Sesuatu yang sudah lama kurus. Kini akhirnya selesai. Tapi pesan itu berlanjut. Aku juga melakukan sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak awal. Setelah kau pergi, setelah semuanya hancur, aku melakukan tes DNA. Dengan Banyu. Aku mengambil sampel rambutnya dari sisir bayimu yang tertinggal di apartemenmu saat kau masih di sana. Aku membeku. Dia datang ke apartemenku? Aku tidak pernah tahu. Hasilnya keluar minggu lalu. Nia, dia anakku. Tentu saja dia anakku. Aku melihat fotomu di media sosial temanmu, dia sangat mirip denganku. Air mata yang tidak kuundang mulai menggenang. Maafkan aku, Nia. Tidak ada kata di dunia ini yang bisa menggambarkan betapa menyesalnya aku. Aku pengecut. Aku membiarkan keraguanku sendiri dan racun dari ibuku menghancurkan hal terbaik yang pernah kumiliki. Maafkan aku karena tidak membelamu. Maafkan aku atas segalanya. Pesan itu bergetar di tanganku. Ibu sekarang sedang dalam perawatan. Dia tidak sama lagi sejak malam itu. Papa sudah memaafkannya. Tapi dia sudah menceraikannya secara hukum. Dia pindah keluar pulau. Aku sendirian sekarang, Nia. Dan aku pantas mendapatkannya. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun padamu. Tapi bolehkah aku menemuinya? Sekali saja, boleh aku melihat anakku? Aku selesai membaca pesan itu. Tanganku terkulai di sampingku. Di pangkuanku, Banyu menggeliat dan menguap. Sama sekali tidak sadar akan drama yang baru saja terbentang di layar ponsel ibunya. Aku menatap wajah kecilnya.
Hidungnya, bibirnya. Kemiripan yang dilihat Pak Hardi dan Bagas di foto USG itu. Kemiripan yang coba disangkal oleh Ibu Risma. Kemiripan yang kini menjadi jangkar penyesalan Bagas. 1 tahun yang lalu, pesan ini akan menghancurkanku. 1 tahun yang lalu, aku mungkin akan menangis, marah, atau bahkan luluh. Tapi hari ini, aku menatap anakku, lalu ke langit biru yang terbentang luas di atas taman. Angin kembali berembus. Terasa sejuk di pipiku yang basah oleh air mata yang tidak kusadari telah jatuh. Aku tersenyum tipis. Aku mengunci ponselku, memasukkannya kembali ke dalam tas. Aku belum akan membalasnya. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin tidak pernah. Aku punya waktu untuk memutuskan. Aku memeluk Banyu erat, mencium puncak kepalanya yang beraroma bayi. Kita jalan-jalan lagi, yuk, sayang. Bisikku. Dia milikku. Dan aku bebas. Itu saja yang penting saat ini.